Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajmain amma ba'du. Anak-anak sekalian yang ada di rumah, marilah kita semua mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya. Pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan diberi kesempatan oleh Allah untuk tetap menjalankan puasa di bulan Ramadan dalam keadaan yang sangat luar biasa. Yang kedua, sholawat dan salam semoga senantiasa terlimpah ruahkan kepada junjungan kita, uswah dan utwah kita, Nabi besar Muhammad SAW. Beliau yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang ilmiah melalui ajarannya, yaitu ajaran agama Islam. Baik, anak-anak yang ada di rumah, bagaimana kabarnya? Ustadz harap kabar kalian juga baik-baik saja. Dan bagaimana puasanya? Ustadz doakan agar supaya kita semua diberi kelancaran, kemudahan dalam menjalankan ibadah puasa pada tahun ini. Walaupun sedikit berbeda dengan tahun sebelumnya, ya, kita harus tetap bersyukur kepada Allah, ya, karena apa yang kita rasakan saat ini pasti nanti akan memiliki hikmah yang luar biasa. Ya, akan memberikan kita pelajaran yang nantinya akan membuat kita menjadi orang yang lebih bertakwa. Baik anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini Ustadz ingin memberikan sebuah materi, yaitu tentang puasa, ya, sekitar puasa. Apa sih materi yang akan disampaikan? Yang akan Ustadz sampaikan adalah materi tentang syarat sahnya puasa, ya, syarat sahnya puasa. Mungkin kita sudah tahu semuanya, ya, puasa itu apa, menahan lapar dan haus, ya, dan hal-hal yang bisa membatalkan puasa dan lain sebagainya, rukunnya apa saja, mungkin kita sudah tahu. Ya, hari ini kita akan belajar tentang syarat sahnya puasa. Ya, apa sih syarat sahnya puasa itu? Syarat sahnya puasa itu adalah merupakan syarat atau ketentuan agar puasa seseorang itu menjadi sah. Percuma dong kalau kita puasa tapi tidak sah, maka puasa kita sia-sia karena tidak sah. Oleh karena itu kita harus mempelajari apa sih syarat sahnya, ya. Jadi syarat sahnya puasa itu ada tiga, ya, ada tiga. Ya, selain syarat yang mewajibkan, ada tiga yang membuat puasa seseorang itu menjadi sah. Yang pertama yaitu adalah, yang jelas adalah Islam, ya. Jadi puasa seseorang dikatakan sah, yang pertama syaratnya adalah harus Islam, ya. Harus Islam. Kalau tidak Islam bagaimana? Apakah boleh berpuasa? Boleh. Ya. Tapi apakah sah? Nah, itu pertanyaannya, ya. Maka puasanya tidak sah. Karena syarat sah untuk berpuasa di bulan Ramadan yang pertama adalah Islam, ya. Harus Islam. Kalau tidak Islam bagaimana? Ya harus Islam dulu, ya. Harus Islam dulu. Yang kedua adalah masuk dalam waktu yang ditentukan. Masuk dalam waktu yang ditentukan. Ingat, yang pertama tadi adalah Islam, yang kedua adalah masuk dalam waktu yang ditentukan. Jadi, kapan waktu yang ditentukan untuk berpuasa? Seperti yang sudah dijelaskan di surat Al-Baqarah, surat kedua dalam Al-Quran, ayat 187, dijelaskan di sana, waktu berpuasa itu adalah dimulai dari terbit fajar sampai awal malam, atau biasa kita sebut dengan maghrib. Kalau adzan maghrib maka kita harus berbuka. Jadi
berpuasanya itu harus dari fajar sampai maghrib. Sampai maghrib. Mulai dari adzan subuh dan berbukanya sampai adzan maghrib. Apakah boleh selain dalam waktu itu? Boleh. Tapi apakah sah? Nah, kan akhirnya jadi tidak sah ya. Jadi mulai dari fajar sampai maghrib. Terus bagaimana kalau misalnya ada orang yang merasa kuat ya? Ustadz, saya puasanya dari fajar sampai isya. Saya kan kuat gitu. Apakah boleh? Boleh. Tapi tidak sah puasanya ya. Jadi oleh karena itu penting kita belajar tentang syarat sah puasa ini ya. Sudah dua ya. Yang pertama Islam, yang kedua adalah masuk dalam waktu yang sudah ditentukan. Nah, sudah dua yang sudah kita pelajari syarat sah dari puasa. Nah, diulangi lagi ya. Yang pertama adalah harus Islam ya, harus Islam. Yang kedua, masuk dalam waktu yang ditentukan. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah seperti melakukan amal-amal yang lainnya harus diawali dengan niat. Harus diawali dengan niat. Khusus untuk puasa Ramadan, maka niat ini ada beberapa pendapat dari imam kita, tapi yang paling kuat adalah harus niat di malam hari. Ya, harus niat di malam hari. Makanya kenapa kalau kita habis tarawih kita biasanya membaca niat itu di musola-musola kita, atau karena sekarang ada pandemi COVID-19 ini biasanya kita ibadah di rumah, maka biasanya kita baca setelah sholat tarawih niat puasa bersama-sama. Ingat apa niatnya? Ya, Ustadz yakin kalian sudah hafal semua ya. Nawaitu sauma godin an adai fardis sahri Ramadana hadihis sanati fardol lillahi ta'ala. Jadi 3 itu syarat ya sahnya puasa ya. Baik anak-anak, itu saja syarat sah puasa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Kita berharap semuanya agar supaya semua amal kebaikan kita, semua ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah, lebih-lebih nanti kita dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang bertakwa. Terakhir, marilah kita semua berdoa kepada Allah agar supaya ya, negara kita, bumi kita ini pulih kembali ya, seperti sedia kala. Wabah yang Allah turunkan pada tahun ini, pada akhir-akhir ini, Allah hilangkan dari muka bumi ini. Kemudian kita berdoa lagi agar supaya kita, orang tua kita, saudara kita diberi kesehatan oleh Allah, sehingga kita nanti bisa bertemu dengan Ramadan di tahun selanjutnya. Hanya itu yang bisa Ustaz sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua, dan semoga Allah memberikan kita kemudahan, kelancaran dalam mengikuti serangkaian ibadah puasa di tahun ini. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan